Shalom jemaat gereja keluarga Tabernakel yang kasih oleh Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya masih semangat dalam mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu-minggu yang lalu ya kita ngobrol sebelum ini sudah membahas bagaimana kita berubah karena Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu mengubahkan kehidupan kita. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam materi yang sebenarnya lebih sehari-hari, lebih relate dengan kehidupan kita gitu ya kan. Kemarin kan kita relate hubungan kita dengan Tuhan ya, Roh Kudus gitu kan. Sekarang ini bisa mencakup hubungan kita dengan Tuhan dan juga mencakup hubungan kita antar sesama. Kita akan membahas perihal tentang etika. Nah, mungkin kalau saya ingin bertanya kepada para hamba Tuhan dan para pakar yang ada di sini untuk bertanya tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan etika itu gitu. Mungkin ada yang bisa dari memberikan Bala jawaban. Saya coba untuk melihat gitu ya. Saya baca etika itu adalah kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu adalah ilmu tentang baik dan buruk. Oke. Ya, serta tentang hak dan kewajiban atau moral atau akhlak gitu ya. Jadi etika juga dapat diartikan sebagai norma dan asas yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan berhubungan dengan sesama. Gitu. Etika itu membahas prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar penilaian terhadap tindakan manusia. Di dalamnya tuh misalnya ada hak dan kewajiban, ya. Terus ada juga tentang akhlak atau tingkah laku yang lahir dari kebiasaan atau karakter seseorang. Terus iya, ada juga tata cara sopan santun. Nah, secara umum etika itu diartikan seperti itu. Oh iya, aku juga pernah mempelajari itu di pelajaran PPKN zaman dulu ya. Kita sekolah kita gitu. dulu apa namanya? PMP. PMP. Kalau aku namanya PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Di situ membahas tentang norma, tentang kebiasaan-kebiasaan baik tadi gitu. Kurang lebih hak dan kewajiban tadi itu kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara dalam dunia kekristenan sendiri, apakah ada etika khusus di ranah kekristenan? Sebetulnya kalau menurut saya nanti ditambahin sama teman-teman ya. Etika Kristen itu sistem moralitas juga sama ya, tapi sumbernya beda. Sumbernya adalah Alkitab. Nah, jadi etika Kristen itu merupakan mengajarkan moralitas kepada anak-anak Tuhan. Jadi membimbing anak-anak Tuhan untuk bisa hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan, yaitu Alkitab itu gitu. Nah, dengan diajarkan itu kan ditulis ya di Alkitab tuh banyak tentang etika Kristen. Kalau diajarkan seperti itu, jadi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tahu harus bersikap seperti apa. Itu loh menurut saya. Tapi dasarnya adalah asas kekristenan atau Alkitab gitu. Mungkin ada yang bisa nambahin. Mungkin ya hanya melengkapi itu udah memang seperti itu. Artinya saya ingin menambahkan aja bahwa yang tadi dikatakan itu adalah landasannya. Jadi landasannya itu adalah Alkitab ya. Di mana di situ juga diceritakanlah terutama dalam Matius 5 sampai 7 itu mengenai khotbah di bukit itulah landasan yang Tuhan Yesus berikan untuk etika kerajaan Allah. Kemudian kita juga memiliki standar moral ya pasti itu yang Yesus yang dia mau mengampuni, dia adalah sumber kebenaran. Kemudian kita juga mengenal namanya hukum kasih dan juga kita memiliki Roh Kudus. Itu landasan-landasan yang perlu kita ketahui sebagai landasan kekristenan. Yang pastinya dengan adanya landasan itu ada tujuannya dong. Ya kan? Nah, mungkin dari etika yang lain punya landasan tersendiri dengan tujuan yang berbeda. Tetapi kita itu adalah yang pertama adalah menggenapi kehendak Tuhan bagi diri kita dan juga orang-orang sekitar kita, seluruh manusia harusnya ya. Dan kita juga yang kedua adalah harus menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus, dan yang ketiga harus bisa dapat membawa orang mengenal kekekalan. Karena tidak semua orang mengenal kekekalan kan. Mungkin hanya beberapa ajaran-ajaran mengenal adanya kekekalan ya. Tapi ada juga apalagi ateis mana ada kekekalan. Jadi itu salah satu tujuan dari etika kekristenan yang saya tahu.
Menurut Om Stefan ada tambahan kah? Iya, etika secara umum dulu ya, singkat. Saya temukan dari tulisan seorang filsuf Aristoteles tulis, Aristoteles. Etika adalah ilmu yang membahas tentang kebiasaan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan tertinggi melalui kebajikan. Jadi tadi kan sempat Ibu Gembala menjelaskan tentang itu. Jadi memang prinsipnya kalau etika umum itu sebuah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai nilai tertinggi dalam kehidupan manusia. Betul. Moralitas tadi sempat kalau kita sudah keluar dari lingkaran itu, dari jalur moralitas, maka hidup manusia itu menjadi serampangan. Nggak jelas, tidak beretika, tidak beradab. Jadi etika itu sebetulnya memang harus menjadi salah satu pengatur hidup manusia supaya dia tahu batasan-batasan mana yang tidak boleh dia lewati dalam hidup. Ngerti. Bertetangga harus tahu, itu etika umum ya, etika umum itu. Nah kalau etika Kristen tadi benar tadi disampaikan oleh dua hamba Tuhan, itu berlandaskan pada relasi atau hubungan antara kita dengan Tuhan. Karena yang menjadi patron, menjadi kompas dalam kehidupan kekristenan dalam beretika itu adalah firman Tuhan. Tadi Pak Daniel sudah sempat memberikan ayat itu ya, dan itu memang benar. Jadi memang etika Kristen itu relasinya harus kita dengan Tuhan. Karena dialah yang menuntun kita untuk mengatur setiap jalan hidup kita manusia. Kira-kira begitu. Kalau gitu, kalau tadi dikatakan hubungannya dengan kebajikan ya, supaya manusia ini hidupnya itu satu sama lain di dalam kebajikan. Artinya kebaikan, saling menghargai, ya, ada hak asasi dan sebagainya ya. Nah itu berarti saya berpikir etika di umum ini berdasarkan hukum yang umum ya. Ya, hukum yang umum. Ya, Jadi, hukumnya umum ya. Hukum umum. Nah kalau hukumnya umum juga rasanya tidak di semua negara sama. Nah itu sebenarnya yang tadi Mika mau tanyakan setelahnya. Jadi yang Mika mau tanyakan adalah siapa, kan kalau tadi kan etika Kristen adalah hubungan kita dengan Tuhan, ya kan? Berarti yang menciptakan etika itu berarti Tuhan dong. Standar hukum. Kalau kita tarik untuk kita Kristen ya. Betul kan ya. Iya. Nah, tapi ini siapa nih yang menciptakan etika umum ini gitu? Nah, gini. Karena norma-norma itu berasal dari mana? Gini, kalau Immanuel Kant menulis, Immanuel Kant juga dia seorang filsuf. Dia bilang bahwa akar dari etika umum, etos. Etika itu etos. Ya, Yunani. Itu akarnya itu dari Tuhan. Hanya jalurnya beda. Itu sama dengan menjelaskan tentang ilmu. Hukum. Hukum itu turun pemiliknya Tuhan. Tapi ada yang bentuk agama, ada yang bentuk filsafat. Itu hukum. Nah, etika juga sama. Karena kalau kita runut sampai ke bawah, kan kita pasti akan menemukan ada kemiripan, nanti ditanya tuh antara etika Kristen dan etika umum. Ada kesamaan, walaupun tadi Pak Daniel dan Ibu Gembala sudah jelaskan tetap beda karena akarnya tidak sama. Nah itu. Ya kan, tentang Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari Immanuel Kant itu, dia tulisnya begitu. Ya, jadi itu kan siapa yang memunculkan etika umum itu kan gitu, siapa yang memunculkan? Itu pendapat dari Immanuel Kant. Iya, itu Immanuel Kant. Nah, mungkin ini ada penjelasan yang lain. Tapi kalau menurut saya tidak semua orang mungkin setuju dengan itu. Ya, karena tidak bisa semua, saja itu tergantung ya. Iya, betul. Kalau saya melihat ada dasar-dasar budaya. Nah, kalau kita bicara soal budaya gitu. Kalau di barat beda dengan di timur gitu ya. Nah, betul. Contohnya gitu, contoh. Mungkin ini bisa kalau dirunut-runut bisa dihubung-hubungkan dengan Alkitab. Bisa ya. Nah, misalnya hormatilah orang tuamu. Oh iya, itu ada di Alkitab. Ya, itu kan ada. Tapi kan kalau secara umum orang Jawa, orang Sunda gitu ya. Mungkin juga orang Batak gitu. Semua juga ngajarin ke anak-anak, kamu tuh harus hormat sama orang tua. Betul. Kamu harus hormat, bukan cuma orang tua secara biologis, tapi misalnya paman, orang yang lebih tua, guru di sekolah dan sebagainya. Itu kan secara umum. Ya. Dan itu tidak berdasarkan agama apapun.
Ya, Nah, betul. tapi secara umum setiap orang diajarkan seperti itu. Ya. Jadi mungkin lebih netral kalau yang bicara dari yang tadi Aristoteles tadi Ya. bukan Ya, Immanuel mungkin Kant. Immanuel Kant itu mencoba untuk menarik sumber awalnya itu dari mana. Iya. Dia punya pemikiran semacam itu. Kita boleh setuju, boleh juga tidak. Boleh, ya. Karena kan zaman sekarang kalau kita, soalnya begini, kalau kita tarik lagi ke belakang sumbernya sama. Begitu kita jelaskan di sini kita bilang sumbernya beda. Iya. Kan jadi aneh penjelasannya kan. Tapi yang pasti etika umum itu kalau di budaya Indonesia itu lahir dari budaya masyarakat Indonesia. Oke, Iya. dari budaya. Kalau kita berarti bicara tentang Indonesia ya tentunya kan beda dengan Beda dengan negara lain. Lahir Ya. dari budaya Indonesia yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas hidup manusia di Iya. Indonesia. Iya, gitu. Tapi memang di Indonesia ini luar biasa kalau kita lihat begitu banyak ya kan suku dan bangsa Iya, gitu ya kan. Kalau di dalam kebudayaan mungkin kebudayaan Batak kan tidak menghormati orang tua caranya mungkin tidak sama dengan bagaimana orang Chinese menghormati orang tua gitu. Ada beberapa tambahan-tambahan atau ada beberapa yang berbeda dari antara kedua budaya dan juga di dalam Asia sendiri kalau kita tarik lebih luas lagi tuh Mika tuh pernah baca ada beberapa memang etika-etika yang beda gitu. Kayak misalnya kalau di kita lagi makan atau lagi menyeruput sesuatu Iya, tuh tidak iya. boleh gitu. Nggak boleh bersuara. Nggak boleh bersuara Iya, gitu. betul. Atau makan nggak boleh bunyi. Gitu. Nah itu Iya, makan iya. nggak boleh bunyi. Iya. Padahal Tapi di kan beberapa tempat yang lain di Cina justru Ya. kan itu bisa harusnya harus bunyi gitu gitu ya. kan Iya. supaya kelihatan nikmat. Kalau nyeruput Iya. mie justru harus menghargai. Iya, iya. Jadi Bunyikan. betul. Contoh Jadi praktis. sumber moralnya memang seperti itu. Yang pertama kalau menyambung yang tadi kalau mau supaya disimpulkan sumber moralnya itu kalau kita ya pasti dari Tuhan Iya. atau dari Alkitab. Tapi kalau etika umum itu dari akal manusia, Ya, norma sosial dan juga filsafat yang mungkin ada Iya. Aristoteles, Aristoteles, Immanuel Kant. Nah, tapi itu semuanya bisa berubah. Iya, ya betul. Tidak Karena tetap. kan pemikiran itu kan zaman itu. Iya, nah, tapi yang tetap itu adalah Alkitab. Alkitab yang tidak itu yang berubah. membedakan Betul, ya. betul. Jadi seperti pengertian yang tadi itu sampai sekarang pun sudah berubah dengan adanya filsuf-filsuf yang zaman modern sekarang Derrida dan lain sebagainya. Artinya etika umum Dan itu bisa norma berubah. sosial pun sudah berubah. Iya, Ya kan kita rasain kan? Seperti itu. Akal manusia pun akhirnya mulai berubah. Yang tadinya logikanya seperti ini menjadi begini karena situasi. Ya, artinya etika umum itu bisa berubah Bisa dalam berubah. situasi tertentu. Bisa Etika berubah. umum itu tidak bersifat tetap begitu. Tidak. Sepertinya tidak. Sepertinya dengan kondisi zaman sekarang ya. Dulu kita menghormatin guru, ngelihat guru aja ya di sekolah. Waduh, itu kayak menyembah Tuhan loh. Sekarang Orang tua. kita bicara relate anak-anak muda Ya, ya. anak sekarang Coba. mana? Orang tua tuh waduh dulu bener-bener sungkan Tapi segan. masih sudah dianggap cukup oleh anak-anak muda gitu kan padahal. Ada perubahan, ada perubahan Nah, gitu loh. contoh saya pernah baca satu buku gitu. Dulu di Barat, ada hukum-hukum yang atau etika ya yang harus dilakukan oleh anak-anak di sekolah sesuai dengan Alkitab. Misalnya salah satunya yang paling kita sudah bicarakan adalah hormatilah orang tuamu. Iya. Nah, terus ada juga di kelompok-kelompok liberal yang ngomong gini, emang kamu harus selalu ngikutin Alkitab. Kita kan punya kebebasan. Nggak usah lagi berdasarkan Alkitab itu. Emang harus gitu menghormati orang tua. Nah, mulailah bergeser. Diajarkan ajaran-ajaran liberal yang katanya kita kan punya hak. Kita punya hak kebebasan dong. Nah, nggak harus ditindas terus sama Alkitab gitu. Itu benar menarik. Itu Indonesia sekarang ya, lagi viral yang namanya hak asasi manusia. Oke. Setiap orang diberikan hak oleh negara, dilindungi haknya. Itu kadang-kadang itu berbenturan dengan etika. Gimana tuh contohnya gimana? Ya, misalkan seperti tadi bilang, menghormati orang tua. Dalam zaman sekarang ada batasan dalam menghormati karena dia punya hak tersendiri dalam hidupnya. Itu kan bergeser nilainya kan tadi Abang bilang. Ya bergeser, sudah Bergeser nilainya. Padahal Alkitab mengatakan bahwa patuh itu ya patuh. Pasti ya betul, nggak ada tawar menawar. Nggak Ya ada. kan taat. Dikatakan anak harus taat sama orang tuanya. Hormat Hormat. sama orang tua. Nggak ada pilihan, nggak ada abu-abu. Hormat aja. Ya. Nggak ada alasan apapun. Hormat. Iya. Yaudah. Seperti Seperti orang dulu. tua harus mengasihi anak. Seperti dulu, murid harus menghormati guru.
kita lakukan zaman dulu ya. Kita masih di generasi yang kalau ketemu guru gemetar di jalan, padahal nggak sekolah. Sekarang di sekolah aja gurunya ditonjok. Iya. Oh, gue punya hak. Iya, apa namanya, di rumah aja orang tua saya nggak marahin saya. Kamu haknya apa marahin saya? Nah, itu etika umum ya Mika. Betul, itu menarik. Itulah yang mengapa etika Kristen itu sangat diperlukan karena dia tidak berubah. Betul. Oh, Harus betul. mengembalikan pada Iya. hakikatnya. Inilah etika yang Setuju. sebenarnya. Iya, Setuju. Ya kan? Setuju banget. Itu. Karena Alkitab ini adalah firman Allah dan dia kekal sifatnya. Betul. Oh, oke. Dia kompas yang nggak berubah. Nah, oke. Jadi kalau aku lihat di sini bahwa etika umum dan etika Kristen itu ya perbedaannya di yang tadi ya. Kalau aku ngelihatnya itu adalah satu, etika umum tuh bisa berpotensi untuk berubah gitu. Nah, tapi saya ingin fokus nih kepada etika umum yang baik-baik tadi. Jadi kita bukan membahas etika yang tadi yang buruk-buruk, jahat sama guru dan lain-lain, tapi misalnya etika yang baik-baik seperti yang tadi kita ngomongin, misalnya hormati orang tua gitu kan. Apalagi harus menolong orang yang kesusahan gitu kan. Harus berkata jujur. Itu kan baik-baik semua tuh. Itu kan ya di sekolah juga diajarkan gitu kan. Kalau dulu zaman saya sekolah tuh ada beberapa 7 etika baik yang harus diikuti gitu oleh siswa. Bisa disebutkan? Kejujuran, ya kan, kejujuran, terus habis itu tanggung jawab, habis itu visioner, habis itu disiplin, habis itu kerjasama, habis itu adil, habis itu peduli. Ada 7 nih. Nah, anggaplah saya ini sudah melakukan ke-7 hal itu di sekolah saya gitu. Dan saya yakin para pakar di sini setuju bahwa ke-7 hal tadi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Iya dong, iya dong. Kejujuran ada, ya kan, kerjasama iya dong, ya harus begitu kan. Nah, tapi anggaplah saya ini melakukan itu dengan sempurna gitu. Tapi saya tidak melabelkan diri saya sebagai seorang Kristen. Anggaplah saya ini bukan orang Kristen, bukan orang beragama, bukan orang beragama. Terus saya melakukan ke-7 hal itu dengan perfect nih, dengan sangat sempurna. Apakah saya juga bisa dikatakan sudah melakukan etika Kristen? Nah, itu Pak Daniel tuh. Enggak, saya rasa berbeda ya. Karena yang menjadi perbedaan itu adalah landasan ketika seseorang melakukan hal tersebut ya. Yang pertama, hal itu bisa terjadi karena memang ada teologi umum dan teologi khusus. Dan ketika seseorang itu melakukan hal itu, landasannya paling ya dia pengen hidup harmoni. Karena dia tahu dari sebelum-sebelumnya kalau bohong itu pasti nanti saya dimusuhi orang misalnya gitu kan. Dan itu menjadi juga awal dari satu rasionalitas untuk mengatakan bahwa saya nggak boleh bohong. Nah, kira-kira itu. Jadi landasan dari apa yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang dikatakan dalam Alkitab karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita karena kita mengasihi Tuhan, kita siapapun yang kita hadapi karena kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan melakukan hal tersebut. Tetapi orang tadi mungkin dia harus memaksakan dirinya dengan ketat. Iya. Ya kan? Sedangkan kita enggak. Kita dengan sendirinya karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan dan ada Roh Kudus. Ya, kita punya Itulah Roh Kudus yang landasan memampukan. yang memampukan. Itulah landasan yang membedakan kita dengan orang-orang tersebut. Kita memiliki landasan sendiri, memiliki etika Kristen sehingga kita melakukan tersebut. Ya. Makanya juga yang barusan viral barusan ini kan ya, yang ada tempat retreat yang dibubarkan. Oh iya. Nah, kan orang-orang Kristen tidak membalas. Ya kan? Tidak membalas karena dasarnya adalah kita mengasihi Tuhan. Kalau itu terjadi, apa yang katanya? Kalau kita mengasihi, kita harus menjalankan apa yang Tuhan firmankan. Salah satu yang Tuhan firmankan adalah ampunilah. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu gitu ya. Jadi dia bersalah kepada kita, itu udah jelas gitu. Tapi kan kita diperintahkan untuk mengampuni. Dan saya melihat bahwa ya udah terjadi gitu, nggak ada terus udah gitu ayo kita keroyok ulang jadi perang, enggak lah ya, nggak seperti itu. Dan saya punya pengalaman papa saya sendiri. Papa saya sendiri itu orang yang sangat menjalankan etika, dan dia menekankan etika kepada anak-anaknya. Jangan bohong, harus bantu orang, hormat orang tua, harus tepat waktu, disiplin. Terus juga jangan menyakiti orang lain. Semua dia jalankan. Tapi dasarnya beda. Dasarnya karena apa?
dia diajarkan begitu oleh orang tuanya. Dia sendiri tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dulu awalnya. Awalnya dia jadi dasar-dasar dia melakukan etikanya bukan karena dia mengasihi Tuhan Yesus, bukan karena dia orang Kristen sejati yang pergi ke gereja, yang dengerin firman Tuhan, nggak pernah. Dia juga nggak pernah baca Alkitab, tapi melakukan etika-etika umum dengan tepat, dengan santun, Oh, oke. sopan Ya. santun, dan dia De- tidak de- bisa iya. dikatakan Dengan nakal. landasan tadi kan, Iya. ya kan pengen hubungan baik, ya kan. Dasarnya kebajikan tadi Iya. gitu ya. Nah, supaya orang lain juga melakukan hal yang sama kepada dia. Jadi waktu saya masih kecil, Mia, kalau kamu nggak mau dibohongin orang, jangan berbohong. Iya, itu Kalau aja. kamu nggak mau dijahatin orang, jangan jahat. Sebetulnya itu jalan Alkitab gitu. Iya, tapi sebetulnya etika Kristen itu bisa bertentangan dengan umum. Karena memang kita harus bertentangan. Di Roma 12 ayat 1 dan 2 coba. Kita sudah mulai masuk ke ranah Alkitabnya. Roma berapa? 12. Ya, itu sering lah Pak Stephen beberapa kali baca. iya, iya. 12 ayat. 1 dan Oh 2. iya, ingat. Nah, oke. Siapa yang baca? Silakan, berikan. Om Daniel dulu ayat 1 lah. Aku ayat 2. Waduh. Bisa. Sebentar. Atau aku aja. Terus habis itu Mama Iya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. nah itu kan artinya pertama kita harus mempersembahkan tubuh kita dulu. Dan yang kedua kita tidak boleh sama dengan manusia. Artinya dunia ya, ajaran-ajaran dunia. Artinya bahwa dalam kekristenan, etika kekristenan kita tidak boleh mengikuti arus. Kalau orang yang tadi bisa saja mengikuti arus. Ya, Ya kan dia berbuat baik dengan konsep apa yang dia pikirkan, harmoni, rasionalitas, sehingga apa yang terjadi sekarang toleransi yang kebablasan. iya. Nah, Toleransi terhadap LGBT Iya, misalnya. iya itu. Ya, jadi hal-hal tersebutlah yang membawa kenapa kita tidak boleh, dan pastinya etika Kristen akan bertentangan pada saat di satu titik dengan dunia ini. Karena Tuhan ingin kita transformasi justru kembali ke hakikat Alkitab. etika yang sebenarnya. Iya, iya. Gitu, kira-kira begitu. Oke, jadi menarik ya kalau misalnya kita lihat tadi, aku sih setuju ya dengan apa yang dikatakan di dalam Roma ini ya, yang tadi Om Daniel katakan bahwa etika Kristen bisa saja ada yang bertentangan dengan etika umum. Betul. Tapi sebenarnya yang membuat itu jadi bertentangan, kalau aku boleh tarik kesimpulannya dari apa yang kita udah bicarakan gitu, yang membuat itu jadi bertentangan adalah etika umum yang selalu berubah-ubah, berpotensi untuk berubah. Berubah ya. Tapi kan kalau untuk etika Kristen itu tidak berubah gitu kan. Firman Ya Allah mestinya, juga tetap. mestinya. Mungkin bisa ada satu contoh etika Kristen yang sangat penting untuk kita tahu dan untuk juga jemaat tahu. Mungkin yang diambil dari Alkitab itu sendiri. Mungkin ada yang punya Maksudnya seperti apa ya? contoh ayat. Oh, ayat. Jadi Oh, iya. yang menjelaskan tentang etika Kristen gitu. Coba. Oh, banyak kayak Oh, di ya misalkan gini ya. Matius 5 ayat 44 coba ya. Iya. Matius 5 itu tentang khotbah di bukit itu ya. Bukan, ya ya. Ya kan Iya. salah satu bagian dari khotbah di bukit. Yang kasihilah Tuhan, bukan itu. Oh, yang tadi Kasihilah musuhmu apa? Oh, itu ya. Matius Ya, 5. ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu salah satu etika. Matius berapa itu? 5 ayat 44. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, itu salah satu etika. Oh, berdoa Kristennya. bagi yang ini. Oh, itu. Atau ada juga yang dikatakan di waktu ditanya Tuhan Yesus oleh Imam Farisi, ya kan, apakah hukum yang pertama dan utama? Nah, itu. Itu ada di Matius Matius 22 Nah, itu dia. Iya. 37. Silakan. Ya. Matius 22 ayat 37. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, habis itu yang keduanya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ, dasar-dasar etika Kristen adalah kasih.
Oke. Ya. Misalnya kalau kita tahu di 1 Korintus 13 kasih itu sabar. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Itu kan etika. Betul. Etika kan tadi mengadakan moralitas, harus sopan santun dan sebagainya. Oh, oke, Ya kan? ngerti. Nah, itu tuh dasar-dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Sehingga ketika Dasarnya kita adalah hukum yang pertama tadi. iya, dan karena kita mengasihi Tuhan, kita dimampukan untuk mengasihi sesama. Jadi kita dimampukan untuk berlaku sopan terhadap sesama. Untuk kalau terhadap Tuhan udah jelas lah ya, kita nggak pernah sembarangan lah ya. Ya kita orang yang percaya pasti ketika kita menyembah Tuhan kita nggak sambil melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu ya, pasti. Tapi kalau ini kan Tuhan mengatakan mengasihi sesama, dasarnya dia mengasihi Tuhan. Coba aja lihat dari satu hal aja kasih, belum lagi ayat Alkitab yang lain, kita nanti mungkin bahas di yang berikutnya. Tapi satu hal aja di 1 Korintus 13 tentang kasih, ayat 4-7. Nah itu ada, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak melakukan tidak sopan. Itu semua etika itu. Tidak mementingkan diri. Tidak mementingkan diri sendiri. Apa sih tidak mementingkan diri sendiri? Kebajikan. Mikirin orang lain juga gitu. Kalau orang lain kita melakukan penipuan, orang lain dirugikan kan? Berarti kita mementingkan diri sendiri. Itu. Oke, jadi kalau dari yang bisa saya simpulkan dari keseluruhan ya saudara ya, bahwa etika itu, apakah etika itu penting? Ya jelas, etika itu sangat penting. Dan tentunya bagi kita umat-umat Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sangat penting untuk memegang yang namanya etika Kristen. Ya dong. Kalau etika Kristen, soalnya etika Kristen kenapa saudara sangat penting? Karena itu berlandaskan pada firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan itu tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh etika manapun. Karena etika Kristen ini adalah etika yang terbaik dan Tuhan menyuruh kita untuk kita mengikutinya. Karena hukum yang terutama itu ya itu tadi, tergantung seluruh hukum Taurat kita para nabi, itulah etika-etika Kristen. Nah mungkin untuk contoh praktis, untuk contoh-contoh seperti yang lainnya itu harus saudara saksikan di episode mendatang. Jadi Bukan saudara contoh ya, poin-poin yang berkaitan dengan etika Kristen itu apa saja gitu. Tapi juga bisa berupa contoh praktis. Iya, jadi itu berupa pasti contoh langsung praktis. jadi contoh praktis kan, seperti yang sudah disinggung tadi Bu Gembala. Tadi kan sudah dibacakan. Kan mungkin kan saudara-saudara kan ingin penasaran gitu, ingin mendengar lebih jauh lagi berkenaan dengan etika Kristen itu seperti apa dalam bidang-bidang yang lain. Karena kalau di episode kali ini kita hanya berbicara tentang apa nih perbedaan etika Kristen dan dunia ini. Dasarnya dulu ya. Dasarnya dulu. Kita biar saudara mengerti etika mana sih yang dimaksudkan di judul video YouTube kita ini gitu. Nah, jadi gini, kalau saudara ingin mengetahui etika-etika Kristen, saksikan episode-episode berikutnya. Tapi kalau saudara ingin mengetahui sendiri, bacalah firman Tuhan. Nah, saya terpikir satu hal yang saya renungkan baru aja. Tadi firman Tuhan tidak pernah berubah. Ya kan? Etika bisa berubah. Ketika kita tidak mengenal sesuatu yang tidak pernah yang berubah, pasti kita akan kehilangan arah. Oleh karena itu kita harus mengenal yang tidak berubah, tetap selamanya, kekal selamanya. Itu yang akan memberikan arah kehidupan kita. Ya, itu kira-kira begitu. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara harus terus-menerus membaca kitab suci yang saudara pegang dan yang saudara miliki, karena itu berisi tentang banyak sekali petunjuk-petunjuk etika-etika hidup yang tidak berubah dan akan tetap selalu sama dan pastinya sangat baik untuk diri saudara ikuti. Dan karena kalau begitu, kalau video ini memberkati saudara, jangan lupa klik like, kemudian juga subscribe, dan kemudian mungkin boleh tulis di kolom komentar di bawah tentang pertanyaan-pertanyaan seputar etika Kristen. Ya, mungkin ada yang saudara pikirkan, teman-teman gitu kan. Kalau misalnya saya melakukan ini, itu bertentangan dengan etika Kristen, misalnya gitu. Ada yang saudara-saudara pikirkan, itu nanti kita akan berusaha untuk menjawabnya di episode-episode berikutnya. Karena itu subscribe dan nyalakan notification bell sehingga tidak ketinggalan video ngobrol selanjutnya. Karena itu untuk acara ngobrol kita ini cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom.